Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu qulubuna ghulfun bal lanahum bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi jalan bagi kita semua mendapatkan tambahan nikmat karunia, mendapatkan rizki halal luas barokah. Allah berikan kepada kita keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan itu semua kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan kita rizki, kecukupan, kebahagiaan untuk kemudian kita gunakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju terangnya ilmu pengetahuan, khususnya tuntunan berupa agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 87 kita tahu bagaimana Bani Israel itu mendustakan para nabi yang diutus kepada mereka. Bukan hanya mendustakan, bahkan mereka itu juga membunuh. Itu semua menunjukkan kepada kita bagaimana sikap dari kaum Bani Israel ini. Nah, kelanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 87 kita lanjutkan pada ayat ke-88 ini, yang artinya mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, sebenarnya Allah telah mengutuk mereka. Jadi ketika mereka berkata hati kami tertutup, bukan, sebenarnya Allah yang menutup mereka. Karena apa? Karena keingkaran mereka akan kebenaran-kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepada mereka, sehingga sedikit sekali di antara kaum Bani Israel itu yang beriman kepada Allah.
Secara tafsir, qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammadin an Ikrimah aw Sa'id an Ibni Abbas wa qalu qulubuna ghulf ay fi akinnatin. Maksudnya yang pertama itu akinnah, penutup. Ya, ghuluf ada yang berpendapat yaitu dari Ibnu Abbas itu sebagai penutup. Wa qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas wa qalu qulubuna ay la tafqah. Kami tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh ajakan tentang Islam itu, tentang agama tauhid, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi pertama kami tertutup, ada yang memaknai, kami sudah tidak bisa memahami, enggak bisa. Yang berikutnya waqala al-Aufi an Ibni Abbas wa qalu qulubuna ghuluf iya al-qalbul matbu'u 'alaiha. Yang ketiga, hatinya bukan tidak bisa menerima secara pemikiran, tapi hatinya sudah tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan. Ingat ya Pak, orang pinter banyak, orang berpikir dengan akal banyak, tapi kadang walaupun tidak pinter, Allah berikan hidayah, dia dengan mudah bisa menerima kebenaran yang Allah berikan. Jadi konteksnya beda. Ini Allah yang memberi, Allah yang memberi. Ketika Allah memberi, ini sudah kita kaji pada pertemuan awal-awal itu. Bagaimana Allah tunjukkan kepada kita, Allah berikan siapa dirinya, beritahukan kepada kita, sembahlah aku. Allah tunjukkan kebesarannya dengan apa yang ada di alam semesta ini. Kebesaran-kebesaran Allah, kekuasaan Allah ini kita ditunjukkan oleh Allah semuanya, agar supaya tahu siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Tetapi bagi mereka ini nggak ada pengaruh. Kenapa? Karena walaupun diberi akal, diberi kepintaran, diberi kemampuan, hatinya yang nggak mau menerima ini. Nah ini banyak kadang kita lihat, ada orang benar dibilang salah, ada orang salah dibilang benar. Banyak apa kata Pak? Sekarang itu kan begitu. Jadi hatinya kata yang pendapat ketiga ini. Wa qala Mujahid wa qalu qulubuna ghulf alai ghishawah. Kenapa kok enggak bisa? Karena tertutup. Nah, ini tertutup ini. Makanya kembali. Sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tapi resepnya Allah bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Gak berhenti minta kepada Allah. Bagaimana hadis Nabi itu? Berapa banyak pagi hari dia beriman kepada Allah, sore harinya dia sudah menjadi yang kufur kepada Allah. Berapa banyak orang yang sorenya dia takwa, iman kepada Allah, bersyukur kepada Allah, paginya tiba-tiba dia lupa, ingkar kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini bicara tentang yang ditutup itu. Makanya supaya kita tidak sampai melakukan ini, bagaimana? Jangan lupa. Kata orang-orang tua dulu, orang-orang guru dulu, para guru kita apa? Ojo lali ambek cantolane. Nah, cantolannya apa? Yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Berzikir kepada Allah. Habib Umar, nah ini enggak Habib Umar, ini contoh Pak, contoh. Saya tahunya baca juga. Ya. Beliau kalau ini contoh sedikit kecil aja. Kalau minum air, ketika minum air yang dibaca bismillah. Bismillah. Ketika masuk airnya di kerongkongan, alhamdulillah. Masya Allah. Bisa dibayangkan itu.
Bismillah, alhamdulillah. Semoga nanti kita dicoba, kita bisa mencoba ini. Walaupun satu kali tidak apa-apa, Pak. Loh, kan minimal mengamalkan ilmunya dulu. Ya, kalau kita ini Bismillah ini, oh alhamdulillah ini. Masya Allah. Bisa dibayangkan betapa kemudian ini rasa ingat kita nyantol na awake nang Gusti Allah, marang Gusti Allah. Dari yang kecil-kecil saja. Bismillah, Bismillah. Saya pernah ceritakan di Sidoarjo ini ada mantri, tapi pasiennya banyak. Mantri, Pak, tapi banyak yang jodoh. Banyak yang jodoh datang. Setelah dicari-cari apa, karena ketika dia mau nyuntik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tebel, Pak. Enggak lupa dia. Makanya Rasulullah itu yadhkurullah fi kulli ahyani, mengingat Allah setiap saat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Kita enggak ya? Ada teman yang kayak gitu, alhamdulillah, astagfirullah, lah apa sih? Adik ngono-ngono barang, dungaren, loh, malah nggak didukung. Ya tapi jangan lebay. Nanti akhirnya lebay, astagfirullah, astagfirullah, loh, corona itu, corona. Apa bedanya zikir sama wirid? Ayo. Kalau zikir itu secara besarnya, zikir itu kalimat bisa apapun yang bisa membuat kita ingat kepada Allah. Itu zikir. Tapi kalau aurat, wirid adalah bacaan, biasanya ada waktunya yang ditentukan. Nah, wirid setelah sholat. Nah, kan bedanya begitu. Baca ini di waktu ini, ya itu bedanya zikir sama wirid. Tapi sama-sama zikir. Ustadz, kenapa kok kalau kita wirid itu harus dikasih angka 33, 41, 100, 1000, 5000? Kenapa? Itu riyadhah. Riyadhah. Wah, kalau nggak digitu 1000, hari kedua, Pak, libur. Libur. Jadi itu riyadhah, melatih. Sama sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, ini semuanya riyadhah ini, riyadhah ini. Jadi kita ini setiap saat riyadhah sebenarnya. Kita ini puasa, melakukan amalan-amalan itu sebenarnya untuk nutrisi jiwa kita ini. Masya Allah. Nah, mereka ini kembali lagi ke tema ini. Mereka ini sudah dari awal mengatakan bahwa tertutup mereka ini. Wa qala Ikrimah 'alaiha taba'un wa qala Abul Aliya ay la tafqah wa qala As-Suddi yaquluna 'alaihi ghilaf wa huwa al-ghita. Ghilaf itu ghita itu penutup. Enggak bisa mereka, Pak. Enggak bisa. Saya ingat sekali berapa banyak di antara umat Muhammad, kata Nabi itu, yang paginya beriman, sorenya dia lalai kepada Allah. Sorenya beriman, paginya dia lalai kepada Allah. Jadi sangat cepat, sangat singkat ini kita ini. Wa qala Abdul Razzaq an Mu'mar an Qatada fala ta'i wa la tafqa, qala Mujahid wa Qatada wa qara Ibnu Abbas wulufun. Kalau Ibnu Abbas membaca ayat ini wulufun bidhammil lam, dengan mendammah lamnya. Kenapa? Wa huwa jam'u ghilaf, karena itu adalah jamak ya dari kata ghilaf.
qulubuna aw'iyah kullu ilmin fala nahtaju ila ilmika. Atau dengan bahasa lain, orang-orang Bani Israel ini seakan-akan berkata, apa yang dikatakan mereka, Pak? Kami ini tidak butuh dengan ilmu kalian, dengan pengetahuan kalian, dengan ajakan kalian, dengan ajaran kalian. Kami tidak butuh. Jadi mereka berkata demikian sampai sedemikian itu Bani Israel dengan kesombongannya itu. Qala Ibnu Abbas wa Atha bal la'anahumullahu bi kufrihim. Padahal mereka menjadi seperti itu, tertutup hatinya, tertutup pikirannya. Kenapa? Sesungguhnya itu semua terjadi taradahumullahu wa ab'adahum, karena mereka ditolak oleh Allah dan Allah menjauhkan mereka. Ingat, kita pernah mengkaji, orang yang melakukan dosa, dia sudah tidak di Hizbullah, tidak di pasukannya Allah, tidak di kelompoknya Allah, tapi dia sudah pindah ke kelompoknya musuh Allah. Ingat ya, kata-kata itu kita bahas masalah hadhis syajarah, la taqrabu hadhis syajarah. Waktu itu saya sampaikan, orang yang taat kepada Allah dia berada bersama Allah. Tapi ketika dia sudah ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, dia sudah pindah posisinya, berhadapan dengan Allah karena dia menentang Allah. Makanya saya bilang ke diri saya pribadi, saya bilang ke anak-anak saya, hati-hati kalau kita ini sudah mulai malas sholatnya, malas jamaahnya, hati-hati. Na'udzubillah, jangan-jangan kita ini sudah mulai jauh dari Allah. Kita sudah mulai malas baca Quran, kita sudah mulai malas zikir kepada Allah, kita sudah malas melakukan kebaikan amal saleh yang mengharapkan ridha Allah, malas semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, akhirnya kita jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Apa risikonya? Kalau sudah lupa kepada Allah, dia dilupakan oleh Allah bahkan kepada dirinya sendiri. Pertamanya dia lupa kepada Allah, lama sampai kepada dirinya lupa. Loh, lupa kepada dirinya bagaimana? Dia sudah lupa yang benar yang bagaimana, yang hak yang bagaimana, lupa dia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini butuhnya zikir kepada Allah. Gandolan, cantolan itu perlu. Teman, jangan remehkan Pak teman ini. Teman soleh, teman yang baik, teman yang mengajak kita. Nanti kita ini akan mencari teman-teman kita ini yang biasanya kita buka puasa bersama, biasanya kita sholat berjamaah bersama. Nah kalau teman kita ini sekarang, mohon maaf, naudzubillah, mengajak justru lupa kepada Allah, jauh kepada Allah. Nah, terus yang dimintai gandolan, cantolan ini siapa? Semoga kita diberi rahmat oleh Allah dan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang Bani Israel ini, kaum Bani Israel ini tidak bisa memahami, tertutup hatinya. Kenapa? Bukan karena mereka bilang saya tidak bisa, saya tidak mampu, atau tidak mau. Bukan. Karena Allah yang melaknat mereka dengan cara taradahumullah. Mereka ditolak oleh Allah, dijauhkan oleh Allah min kulli khairin, dari segala kebaikan-kebaikan. Makanya Pak, saya kadang, ya Allah, kadang Bapak
punya cita-cita, punya mimpi, punya hajat, betul? Ada yang tidak punya hajat? Nggak punya, Pak? Sudah semua hajatnya ya? Kadang hajat kita ini minta kepada Allah, kok belum ya? Kok belum ya? Nah pertanyaannya, Bapak kadang bertanya, katanya semua doa diijabah. Oh berarti belum diijabah, doa semua diijabah doa. Masalahnya ketika kita belum sampai posisi itu, kita dalam keadaan kesulitan, kita dalam keadaan menghadapi cobaan ujian, ternyata masih kita ini diberi kesempatan, Pak, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berarti Allah masih bersama kita. Hidupnya penuh dengan ujian, tapi Allah selalu menemani dia. Kenapa? Karena dia masih datang ke masjid, dia berjamaah, dia baca Quran. Oh berarti dia masih ditemani oleh Allah. Berapa banyak orang yang kemudian putus asa. Aku ibadah, aku ngaji, aku tilawah dan seterusnya. Loh, kok aku tetap seperti ini? Kok nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya? Nggak ada yang sia-sia. Selama yang kita lakukan ini masih di jalan Allah, bersama Allah, kebaikan-kebaikan itu datang. Insya Allah Allah akan memberikan hajat kita itu pada waktu yang tepat. Karena Allah sebaik-baiknya sutradara dalam kehidupan kita ini. Faqalilan ma yu'minun. Qala Qatadah maknahu la yu'minu minhum illal qalil. Walaupun seperti itu, ada di antara mereka yang menolak ini, yang mengingkari ini, yang beriman kepada Allah. Wa qalu qulubuna ghuluf wa qawluhu wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi qawli ghuluf qala taqulu qalbi fi ghilafin fala yakhlus ilai mimma taqulu syai'an. Bahwa kata-kata ghuluf ini seperti berkata hatiku ini tertutup, maka sudah tidak bisa menerima apapun karena sudah penuh. Hatiku ini sudah penuh dengan ilmu, dengan hikmah, dengan pengetahuan. Padahal itu semua terjadi karena dia ditutup oleh Allah. Masya Allah. Pernah baca, Pak, cerita seorang yang naik pesawat. Mohon maaf, dia ternyata bilang saya tidak beragama, tapi bahasa Arab dia kuasai, Al-Quran dia hafal dan sebagainya. Kata dia apa? Mempelajari semua agama untuk melihat sejauh mana kekurangan. Dipelajari, Pak, dipelajari. Tetapi tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi cuma sekedar wawasan saja. Itu. Jadi ada di kota Amerika itu, ya, yang dia itu apapun agamanya belajar tentang Islam, malah menguasai malah. Tapi dia tidak tertarik dengan Islam, dia tidak masuk Islam, hanya sekedar belajar. Maka ini yang kita kaji ini. Berapa banyak kemudian di antara mereka yang berkata hati kami ini sudah penuh, sudah ilmu kami sudah banyak, sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada tempat lagi untuk menerima ajakan-ajakan tentang agama Islam ini. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa qala mimma taqulu syai'an wa qalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una wa hadzal ladzi rajjahu Ibnu Jarir. Ini yang diperjelas oleh Ibnu Jarir. Wastashhida mimma ruya min hadits Umar bin Marrah al-Jamali al-Bakhtari an Hudzaifah qala al-qulubu arba'atun. Macam-macamnya hati itu ada 4. Sebutkan salah satunya, wa qalbun aghlafu maghdubun alaihi wa dzaka qalbul kafir.
yang di antara 4 macam salah satunya hati yang terkunci, yang tertutup. Maghdub alaih, bahkan dimurkai, dan itu adalah hati orang kafir. Orang kafir itu bagaimana? Ingkar dia, Pak. Nanti di ayat 89 kita akan menemukan orang Bani Israel ini ketika dulu berperang dengan orang-orang musyrik, dia doa, minta, ya Allah, tolong kami, beri, kirimkan kepada kami Rasulmu yang akan memberikan. Lah, Rasulnya datang loh, diingkari, Pak. Di ayat ke-89 nanti kita akan mengkaji itu. Jadi mereka ini ingkar padahal mereka tahu. Mereka sudah tahu akan datang Rasul sebagai penutup, tapi ketika tahu bahwa ternyata sifat-sifat Rasul itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bahkan bukan dari golongan mereka, mereka tidak terima. Tidak terima. Selanjutnya, wa qala Ibnu Hatim haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Al-Arzami amba'ana abi an jaddi an Qatadah, oleh ayah kami, oleh kakek kami dari Qatadah Anil Hasan fi qouli qulubuna ghuluf, yang dimaksud dengan qulubuna ghuluf, qala lam qaul yarji'u ma'nahu ila ma taqaddama min adami taharati qulubihim. Ada yang karena tidak dikhitan, karena tidak dibuka. Apanya yang dibuka? Hatinya. Ini saya tadi sampaikan, hatinya tidak dibuka ini, Pak. Ada orang ketika dia mendapatkan kritikan, mendapat masukan, dia dengarkan baik-baik, kalau itu benar dia terima. Ada juga, Pak, dikasih masukan dipenjara, Pak. Padahal orang yang cinta, orang yang sayang kan selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin pahit, awalnya pahit, tapi akan memberikan kesehatan. Sodikuka man abkaka la man adhakaka. Teman itu tidak selamanya yang membuat kita tertawa terus. Ketika kita lagi di atas datang, tapi teman itu yang mau datang ke kita, mengingatkan kita sehingga membuat kita nangis, sadar kalau kita salah. Itu teman, Pak. Bukan teman itu, oh iya, ya apa? Iya wis gak apa-apa. Iya wis gak apa-apa. Terakhir ternyata naudzubillah. Jadi teman itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ketemu, ya apa? Suwe gak teko nang masjid. Oh, sik repot. Ya, tak dongakno mari. Urusane ndang mari lancar. Gitu, teman. Ini ada temannya, wis bapak, wis lali wis babano. Gitu. Masya Allah. Ini yang terjadi karena tidak dibuka tadi itu. Makanya bersyukur kita ini kalau ada teman yang mau seperti itu. Jadi kenapa kok seperti itu? Maknanya seperti yang kemarin, ada mutaharati qulubum, karena hatinya itu tidak bersih, tidak mau menerima, diingatkan nggak mau, diberi masukan nggak mau. Ada orang nggak cocok sama dia, singkirkan. Ada orang ngasih masukan dikira jahat. Selama yang diberi masukan itu, masukannya, kontennya itu membangun kebaikan kita, mari kita terima. Karena kita tempatnya lupa dan salah. Qaulun akhar qala Dhihak an Ibni Abbas wa qala qulubuna ghuluf, ay qala yaquluna qulubuna ghuluf mamlu'atun la tahtaju ila ilmin Muhammad wala ghairi.
Yang lebih tegas lagi ini kata Ad-Dihaq, Imam Ad-Dihaq, hati kami ini sudah penuh dengan kebaikan. Kami tidak butuh ajaran yang dibawa Muhammad atau siapapun selain. Terang-terangan. Terang-terangan. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Ati al-Aufi an Ibni Abbas wa qala qulubuna ghuluf aw'iyatun lil amali lil ilmi. Wa ala hadzal ma'na ja'at qira'atu ba'dul ansar fiha. Hakahu Ibnu Jarir wa qalu qulubuna ghuluf bi dhammil lam. Naqaluha az-Zamakhsyari ay jama'u ghilaf ay jam'u ghilaf aw ayyatun bi ma'na annahum da'u an qulubi mamlu'atun bi ilmi la yahtajuna ma'hu ila ilmin akhar kama kanu yamunnuna bi ilmi Taurah. Maksudnya apa? Mereka berkata hati mereka sudah penuh dengan ilmu, dengan pengetahuan. Kenapa? Hati mereka sudah penuh dengan Taurat. Padahal Taurat pun juga mereka sudah ubah. Mereka pilih yang sesuai dengan pemikiran mereka. Jadi semuanya pakai akal-akalan saja. Walihada qala ta'ala bal la'anahumullahu bikufrihim. Ini Allah jawab ini bukan karena hatinya yang tertutup, bukan karena hatinya yang tidak mampu memahami apa yang dibawa oleh Allah ini melalui Rasulnya, bukan karena hatinya penuh dengan ilmu sehingga tidak cukup tempat untuk menerima ajaran Nabi Muhammad, tetapi tegas Allah nyatakan itu semua terjadi karena Allah telah melaknat mereka, karena Allah telah menolak mereka, karena Allah telah menjauhkan mereka dari kebaikan-kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Ai laisal amru kama da'u bal qulubu mal'unah matbu' alai. Jadi karena hatinya sudah dilaknat oleh Allah. Kama qala fi suratin nisa wa qulum qulubuna ghuluf bal taba'allahu alaihim bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Itu Allah yang menyatakan tegas sekali. Wa qawluhu fala yu'minuna illa qalilan faqala ba'duhum faqalilun may yu'minu minhum. Jadi di antara mereka ada yang sedikit yang beriman. Wa qalil faqalil imanuhum bimakna annahum yu'minuna bima ja'ahum bi Musa min amril ma'ad wa thawab wal iqab. Di antara mereka ada yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tentang apa? Tentang bahwa siapapun manusia yang hidup di atas bumi ini akan kembali kepada Allah. Bahwa setiap manusia apabila dia taat mengikuti perintah Allah atau sebaliknya dia ingkar, dia maksiat kepada Allah, akan ada sanksi kepadanya. Sebaliknya kalau dia taat melakukan kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala. Walakinnahu imanun la yanfa'uhum li'annahu ma'murun bima kafaru bihi minalladzi ja'ahum bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tetapi enggak berguna juga mereka iman kepada yang lalu ketika Nabi Muhammad datang sebagai penyempurna. Nah, ini Pak, saya bilang tadi, karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, mereka tidak mau. Jadi mereka tidak mau. Wa qala ba'duhum innama kanu ghairu mu'minina bi syai'in wa innama qala faqalilun ma yu'minuna wa hum bil jami'i kafirun. Ada yang berpendapat bahwa hakikatnya apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak sedikit di antara mereka yang benar, tapi sebenarnya semuanya karena dasar itu semua. Kama taqulu al-arab kullama ra'aitu mithla hadha qad turidu ma ra'aitu mithla hadha qad wa qala al-Qasai taqulu al-arab man zana bi ardin kullama tumbitu ay la tumbitu syai'an. Jadi kalau ada satu bumi ini yang menghiasi, yang memberikan keindahan walaupun itu sedikit, seakan-akan tidak ada gunanya. Jadi kenapa kok mereka ini ingkar? Karena kesombongan mereka tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka
tidak terima karena bukan dari golongan mereka, padahal mereka mengetahui dalam kitab Taurat itu bahwa mereka akan dikirim, akan mendapatkan utusan penyempurna sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Rasul Khatamul Anbiya, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Ini mungkin ya pembahasan tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 88 tentang bagaimana kelanjutan yang sebelumnya mereka ini mendustakan, mereka ini membunuh para rasul, bahkan ternyata mereka tidak mau menerima ajakan itu mereka karena merasa dirinya itu sudah penuh dengan kebaikan sehingga tidak membutuhkan ajaran yang menjadi penyempurna, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi asyani wa daraji adfatayaji ratal Rabbi fanfa'na bibarakatim wa dinal husna bihurmatim wa amitna fi tariqatim wa ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adfatayaji ratal ya uhairal judi wal karami. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله حجة لنا ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan keberkahan majlis ini ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami telah mendahului kami, ya Allah, ampunilah dosa mereka. Terimalah amal ibadah mereka
jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Sucikanlah mereka dari dosa-dosa mereka, bagaikan baju putih yang bernoda menjadi bersih dan suci kembali. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup bersama kami, ridhoilah kami dan mereka, ampunilah dosa kami dan mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami, ya Allah, dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, rahmatilah kami dan mereka untuk istiqamah beribadah, untuk selalu taat melaksanakan perintah-Mu, menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, rizki yang luas barakah yang menjadikan kami bersyukur. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami kemudahan menjadi anak yang saleh salihah. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dari golongan yang menegakkan salat, yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu والصلاة على غير خلقه ونور عرش محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.